Halo, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin channel Pothead. Di video kali ini aku mau ngebahas dua mikrofon kondenser keluaran dari Rode. Ini mikrofonnya untuk stage microphone ya. Jadi ada Rode M2 dan Rode M3. Nah, sebelum kita run through nih satu persatu, aku mau ngasih tahu kalau aku udah pakai mikrofonnya ini dari awal. Jadi nanti kamu akan dikasih tahu juga nih suaranya lagi keluar dari mikrofon yang mana. Karena sepanjang video ini audionya tuh bakal diputar secara berganti-gantian. Terus aku mau ngasih tahu juga kalau mikrofon ini dipinjemin sama teman-teman dari MPP Foto. Mereka ini distributor peralatan audio dan video di Indonesia. Salah satunya itu produk-produknya Rode. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut tentang MPP Foto, nanti linknya akan aku taruh di deskripsi video ini. Dan kalau kamu mau tahu lebih lanjut informasi seputar produk Rode yang ada di Indonesia, follow aja di Instagram @rodemic.id. Nah sekarang yuk kita run through M2 dan M3. Oke, jadi biasanya aku tuh pakainya dynamic microphone karena untuk rekaman podcast. Makanya buat kamu yang lagi nontonin, di sini tuh aku akan ngebahas penggunaan mikrofonnya lebih untuk spoken word. Walaupun memang mikrofon ini intensi utamanya tuh bukan untuk spoken word, tapi aku pengen tes aja suaraku tuh bakal keluarnya kayak gimana di mikrofon ini. Kita mulai dari yang M2 ya. Jadi ini kalau dilihat dari segi bentuk nih ya, memang bentuknya tuh kayak stage microphone pada umumnya, warnanya hitam, kemudian juga badan dan grillnya ini terbuat dari metal. Lalu di bagian atasnya ini ada tombol on off, jadi bisa dipakai kalau misalnya kamu perlu nge-mute. Nah, untuk polar patternnya, dia tipenya tuh yang super cardioid, kemudian frekuensi responsnya itu dari 35 Hz sampai 20.000 Hz. Ini sebenarnya udah cukup banget sih buat nangkep suara vokal. Terus untuk outputnya itu pakai kabel XLR dan beratnya itu di 308 gram. Kemudian karena mikrofon ini tuh stage microphone dan dia juga polar patternnya super cardioid ya, makanya dijanjikannya itu dia bisa mengurangi feedback dan juga mengurangi RF interference. RF ini radio frekuensi ketika settingannya tuh kita lagi di panggung gitu. Sementara kalau yang M3 ini dari segi bentuk ya, memang berbeda sih dibandingin sama M2. Ini tuh tipenya lebih ke pensil microphone, dan pensil microphone ini kan memang biasanya dipakai untuk instrumen. Tapi kalau dari speknya sih dia bisa dipakai untuk rekaman vokal juga. Nah, kalau warnanya sama, hitam-hitam juga, badan sama grillnya juga terbuat dari metal. Kemudian di bagian atas ini juga ada tombol, tapi ini bedanya ada 3 tombol ya. Yang bagian bawah itu untuk matiin mikrofonnya, terus yang bagian tengah ini untuk flat suaranya, jadi nggak ada boost apa-apa. Dan yang bagian atas ini ada fitur high pass filter itu di 80 Hz. Terus kalau si mikrofonnya ini dibuka, di dalamnya tuh ada fitur tambahan lagi. Jadi ada switch untuk minus 10 sampai 20 dB pad. Kemudian ada satu fitur lagi nih yang penting di bagian dalam. Ini tuh untuk baterai. Jadi baterai ini bisa dipakai untuk pengganti phantom power. Misalnya nih kamu rekaman ternyata audio interface kamu nggak ada phantom power, atau mungkin pas lagi rekaman di luar nggak ada alat yang ada phantom power, kamu bisa pakai baterai ini. Ini baterainya yang pakai yang bentuk kotak dan yang 9 volt. Nah, untuk polar patternnya dia cardioid, terus frekuensi responsnya itu di 40 Hz sampai 20.000 Hz. Tapi dari buku spek yang aku baca, dibilangnya itu mulai dari 20 Hz. Nah, aku nggak tahu mana yang benar, tapi anggap aja dia di 20 Hz ya, dan itu tuh sebenarnya udah rendah banget. Nah, kalau untuk beratnya ini lebih berat, dia tuh di 390 gram, itu belum termasuk baterai. Kemudian untuk janjinya nih sama kayak M2 ya, jadi dia tuh juga low noise sama high level RF interference rejection. Terus kalau untuk outputnya, ini pakainya XLR juga tentunya. Nah, kalau beli kedua mikrofon ini, masing-masing tuh kamu udah akan dapetin zip pouch, terus ada dokumen-dokumen, ini buku spek ya untuk product knowledge, ada juga kartu garansi, dapat stiker juga, ada adapter dari 3,5 ke 6,5 mili, dapat mic clip, dan satu lagi kamu akan dapetin juga karet warna biru. Ini kayaknya sih fungsinya ya supaya si kabel XLR sama mikrofonnya tuh menempel dengan baik gitu. Karena mungkin dia tuh lebih banyak dipakai di panggung atau mungkin onsite, terus pas lagi rekaman takutnya kabelnya ketarik-tarik kan. Jadi kalau pakai si karet ini tuh relatif lebih aman lah. Nah, kalau di marketplace, ini kedua mikrofon ini sebenarnya berada di dalam satu price point yang sama. Jadi kalau M2 ini dijual di harga 1.552.000, kalau yang M3 ini di 1.559.000. Nanti kalau misalnya kamu tertarik dengan produknya, aku akan taruh linknya di deskripsi video ini, nanti bisa langsung klik di situ.
Nah, sekarang aku mau tes dulu nih kedua mikrofon ini. Jadi ada beberapa tes, ada off-axis rejection, terus ada plosive, proximity effect, sama handling noise. Yuk kita tes satu-satu. Oke, kita mulai dari M2, sekarang kita tes off-axis rejection-nya. Ini aku ngomong, mikrofon ada di hadapanku, suaranya seperti ini. Kemudian sekarang aku putar dia 90 derajat, suaranya jadi kayak gini. Lalu aku putar dia 180 derajat, ini jauh dari mikrofon, suaranya kayak gini. Kemudian aku putar dia balik lagi ke 90 derajat, suaranya seperti ini. Dan sekarang mikrofonnya sudah ada di hadapanku lagi. Lalu lanjut tes proximity effect. Ini aku ngomong dengan mikrofon jaraknya kurang lebih 5-7 cm di depan mulut. Suaranya kayak gini. Lalu sekarang aku deketin banget mikrofonnya ke dekat mulut nih. Suaranya jadi seperti ini. Lanjut ke tes plosive. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Yang terakhir, handling noise. Nah, ini untuk mikrofon M2. Sekarang kita lanjut ke M3. Oke, sekarang aku sudah pegang M3. Kita langsung aja tes off-axis rejection-nya ya. Ini aku ngomong dengan mikrofon di hadapanku, suaranya seperti ini. Kemudian aku putar dia 90 derajat, suaranya jadi seperti ini. Lalu sekarang aku putar dia 180 derajat, ini paling jauh dari mikrofon. Suaranya seperti ini. Kemudian sekarang aku putar dia balik lagi ke 90 derajat, suaranya seperti ini. Dan sekarang mikrofonnya sudah ada di hadapanku lagi. Lanjut ke tes proximity effect. Ini aku ngomong dengan mikrofon jaraknya 5-7 cm di hadapanku, suaranya seperti ini. Kemudian sekarang kalau aku deketin banget ke mulutku, suaranya jadi seperti ini. Lanjut ya kita ke tes plosive. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Lanjut ke handling noise. Nah, itu tadi untuk M3. Oke, sekarang aku mau ambil sampel suara untuk mikrofon M2 dan M3. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang mikrofon Rode M2 dan M3. Tadi kita udah run through spesifikasinya, terus juga udah run through tes, sama ngambil sampel suaranya juga. Jadi mau ngingetin lagi nih, kalau misalnya kamu tertarik sama produk ini, ntar langsung cek aja link yang akan aku taruh di deskripsi video ini. Terus juga jangan lupa cek informasi lebih lanjut tentang produk-produk Rode yang lain. Kamu bisa lihat ke MPP Foto, linknya juga akan ada di bawah. Dan follow juga di Instagram @rodemic.id. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Podhead. Tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan kalau ada video terbaru. Follow juga di Instagram @podhead.id. Sampai jumpa lagi. Dadah!